kali ini saya akan membahas tentang materi komunikasi dalam organisasi. Sebelum lanjut kepada pembahasan materi, sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bisa dilihat dari template di atas. Nama saya Luwahi Marlini, NIM 45 333 104, kelas 1E, Prodi D4, Administrasi Bisnis. Di sini ada quotes dari Terelie yang dapat saya simpulkan bahwa komunikasi adalah kunci untuk membuka suatu hubungan, baik itu hubungan pertemanan, bisnis, atau keluarga. Jika tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antar pertemanan, bisnis, ataupun keluarga, pasti akan timbulnya problem dalam suatu hubungan tersebut. Makanya, mulai dari sekarang, jagalah komunikasi kalian dengan teman, ataupun rekan bisnis, dan keluarga kalian. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, apa itu komunikasi dalam organisasi, yang kedua, fungsi komunikasi dalam organisasi, yang ketiga, proses komunikasi dalam organisasi, yang keempat, gaya komunikasi dalam organisasi, yang kelima, bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi, yang keenam, hambatan komunikasi dalam organisasi, dan yang terakhir yaitu upaya mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi. Mungkin di sini ada yang belum tahu apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, atau gagasan dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh atau yang bisa disebut dengan komunikasi nonverbal. Kita masuk kepada inti pembahasan. Yang pertama yaitu komunikasi dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi, komunikasi menjadi nafas dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Karena tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan dengan efektif atau efisien. Dalam konteks organisasi, adanya jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantungan satu dengan yang lain. Di dalam sebuah organisasi, pastilah terdapat orang dengan masing-masing tugas yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagaimana suatu sistem yang memerlukan komunikasi dengan baik agar kinerja dari organisasi bisa berjalan dengan baik juga. Kondisi ini nantinya akan menentukan apakah organisasi tersebut bisa berjalan atau bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Pokok pembahasan yang kedua yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu organisasi yang dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat waktu lagi. Informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kinerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Fungsi yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hal sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi ini yaitu setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat menyelesaikan atau melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Pokok pembahasan yang kedua yaitu proses komunikasi. Bisa dilihat dari gambar di atas, ini adalah proses komunikasi. Tahap yang pertama yaitu tahap penciptaan gagasan atau tahap ideasi.
yaitu dapat dilakukan oleh pihak pengirim informasi atau komunikator. Tahap yang kedua yaitu tahap penyusunan gagasan dalam bentuk simbol atau tanda-tanda sandi, yaitu simbol atau tanda-tanda sandi yang berupa gambar-gambar yang menunjukkan atau yang mengandung arti. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengirim, yaitu tahap gagasan yang sudah disusun dalam wujud simbol atau sandi yang disampaikan melalui atau melewati saluran media komunikasi yang sudah disediakan oleh organisasi yang bertanggung jawab. Tahap yang keempat yaitu tahap penerimaan. Tahap penerimaan yaitu informasi yang telah dikirim oleh komunikator lewat media komunikasi diterima oleh pihak penerima informasi. Tahap kelima yaitu tahap menginterprediksikan gagasan atau pesan yang diterima, yaitu tahap yang disebut juga tahap decoding. Dalam tahap ini, gagasan atau pesan-pesan yang telah diterima diinterprediksikan atau diartikan. Tahap yang terakhir yaitu tahap tanggapan, yang merupakan tahapan terakhir sesudah pihak penerima berita melakukan interpretasi terhadap informasi yang telah diterima. Kemudian ada respon yang telah ditanggapi atau respon umpan balik. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu gaya komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, asertif. Orang asertif memiliki pandangan positif perihal pendapat dan perilakunya. Pada saat yang sama, mereka tetap menghormati pikiran dan tindakan orang lain. Orang asertif termotivasi untuk mencapai tujuan serta apa yang mereka inginkan. Pada saat yang sama, mereka juga berusaha menghormati orang lain serta mengajak maju bersama. Ekspresi kepribadian asertif, matanya cenderung tenang dan tidak agresif. Orang asertif memiliki postur lurus tanpa membungkuk dan ekspresinya santai. Cara komunikasi asertif adalah berbicara dengan to the point, tanpa berbelit-belit. Kedua, agresif. Orang agresif merasa bahwa hanya pendapatnya yang memiliki bobot dan dianggap orang lain tidak mampu mengambil keputusan. Orang agresif ini akan berbicara keras untuk membuat orang lain mendengarkannya. Mereka biasanya memiliki keterampilan pendengaran yang buruk. Orang yang agresif ini berusaha mencapai tujuan dan impian mereka dengan cara menyakiti orang lain atau dengan menginjak harga diri orang lain. Kepribadian orang asertif cenderung menututi orang lain agar tunduk tanpa melawan. Orang agresif ini juga menempatkan dirinya di atas orang lain dan bersikap kasar. Bisa dilihat dari ekspresi atau gestur tubuh di gambar di atas ini. Perbandingan antara kepribadian yang asertif dan agresif. Masih membahas gaya komunikasi dalam organisasi. Nah, di sini ada gaya controlling. Gaya controlling ini merupakan gaya komunikasi yang dikendalikan atas kepentingan perusahaan atau organisasi. Komunikasi dengan gaya ini lebih membatasi cara berkomunikasi, mengatur perilaku saat komunikasi serta pikiran dan juga respon yang akan diungkapkan. Biasanya, komunikasi ini hanya digunakan dari atasan ke bawahan. Contohnya, saat atasan memberi arahan tugas kepada bawahannya. Dan kata lain, dikatakan sebagai komunikasi satu arah. Yang kedua, gaya egalitarian atau kesetaraan. Gaya komunikasi ini adalah biasanya komunikasinya yang dilakukan karena adanya kesamaan tujuan dalam komunikasi. Komunikasi ini dilakukan secara dua arah, yaitu komunikasi yang saling merespon satu sama lain. Yang mana komunikasi ini dapat membuat satu sama lain berkomunikasi secara terbuka dan juga bisa saling mengungkapkan gagasan dengan sangat nyaman dan terkesan informal. Yang ketiga, gaya terstruktur. Gaya komunikasi ini biasanya digunakan secara terstruktur, yaitu seperti menjelaskan penjadwalan tugas, struktur organisasi, pekerjaan yang harus dilakukan, dan mana komunikasi ini sangat memanfaatkan pesan secara verbal.
Yang keempat, gaya dinamis. Gaya komunikasi ini lebih agresif daripada gaya komunikasi lainnya, karena biasanya akan digunakan pada lingkungan yang mengutamakan tindakan. Adapun tujuan dari gaya komunikasi ini adalah mengisi perkataan dengan kalimat yang bisa mempengaruhi para bawahannya supaya dapat bekerja lebih baik lagi. Gaya relinquishing atau pelepasan. Gaya komunikasi ini lebih bertujuan untuk bisa mendapatkan saran atau masukan dari orang lain. Adapun bentuk-bentuk jejaring komunikasi organisasi. Ada bentuk roda, yaitu ada seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Ia dapat berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Jadi pemimpin sebagai komunikator dan anggota sebagai komunikan yang dapat melakukan feedback kepada pemimpin. Namun, tidak dapat berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya karena yang menjadi fokus di sini hanya pemimpin tersebut. Ada bentuk komunikasi rantai, yaitu suatu anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lainnya. Lalu anggota lainnya tersebut dapat menyampaikan pesan pada anggota lainnya. Lalu begitu lagi seterusnya. Sebagai contoh, si A berkomunikasi dengan si B. Lalu si B menyampaikan pesan ke si C. Lalu si C menyampaikan pesan lagi ke si D. Begitupun seterusnya. Ada komunikasi bentuk Y. Artinya 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya, seperti pada pola rantai. Tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Komunikasi bentuk lingkaran. Artinya setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang di samping kiri dan kanannya. Dengan perkataan lain, di sini tidak ada pemimpin. Dan komunikasi bentuk bintang. Artinya jaringan ini disebut juga jaringan komunikasi semua saluran atau all channel, sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lainnya. Pembahasan materi yang keenam yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau si pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan dalam penyanyian atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas, sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan si penerima tidak sama, atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Yang ketiga, hambatan media. Hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik, sehingga tidak dapat mendengarkan pesan dengan baik. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan ini terjadi dengan penafsiran hambatan ini terjadi dalam penafsiran sandi oleh si penerima. Yang kelima, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, kurangnya perhatian pada saat penerima atau pendengar atau mendengarkan pesan. Sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi yang lebih lanjut. Yang keenam, hambatan dalam memberikan balikan. Balikan yang diberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif tidak tepat waktu atau tidak jelas dan sebagainya. Yang kedua, hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Misalnya gangguan kesehatan, contoh cacat tubuh orang yang tunawicara, gangguan alat komunikasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, hambatan simatik, faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan si penerima pesan. Misalnya, adanya perbedaan bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa nasional, maupun bahasa internasional. Adanya istilah-istilah yang hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja, misalnya bidang bisnis, industri, kedokteran, dan lain-lain.
Yang keempat, hambatan psikologis. Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi, misalnya perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, sehingga menimbulkan emosi di atas pemikiran-pemikiran dari si pengirim maupun si penerima pesan yang hendak disampaikan. Yang kelima, hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi dan persepsi yang berbeda, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang. Pembahasan yang terakhir yaitu cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, gunakan umpan balik. Artinya, beri kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasan sehingga terciptanya dua iklim komunikasi dua arah. Yang kedua, kenali si penerima berita atau pesan. Artinya itu bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana pengetahuan tentang subjek pembicaraan, dan sejauh mana serta minat dan perasaannya. Yang ketiga, rencanakan secara teliti. Karena itu pertimbangkan secara baik-baik seperti apa yang ingin Anda sampaikan, mengapa Anda menyampaikan pesan ini, siapa saja yang akan menerima pesan, serta bagaimana cara Anda menyampaikan pesannya, dan kapan Anda akan menyampaikan pesan tersebut. Itulah tadi pembahasan mengenai materi komunikasi dalam organisasi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dia mengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau ekspresi. Saya mohon maaf. Sekian video presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.